aku putusannya itu gugat ya, menggugat ya. Menggugat. Bu Cita menggugat Pak RK. Tapi belum putusan kan. Tanggal 17. Tanggal 17. Oh, mungkin ngejar dia tidak mau mendengarkan P21-nya itu. Sakit hati aku. Sebagai wanita kan. Nanti teman-teman akan melihat tanggal 18, kan kalau salah tanggal 17 ya. Ya silakan teman-teman cek ke Bandung lah kira-kira gitu untuk menanggapi ada gugatan tersebut. Pastikan nanti ada pihak yang hadir, nanti pihak Pak Ibu Atalia maupun dari pihaknya Pak Eka yang mewakilinya gitu. Kalau ngerasa bersalah sih udah dari lama ya Mbak. Karena kan saya kan juga sebelumnya seorang istri. Tidak tahu, sekali lagi kami tidak merespon mengenai gugatan perceraiannya, apa isinya dan segala macam, itu kewenangan penuh dari pengacara Pak Ridwan Kamil yang nanti akan mengurusin itu. Karena secara etik juga kami tidak boleh menanganin atau menanggapi sesuatu yang memang bukan kami yang menanganin, kan begitu. Ya masing-masing punya tugas lah, masing-masing tugas untuk menyelesaikannya. Kami ditunjuk oleh Pak RK menangani kasus yang di Barreskrim dari bulan 3 sampai dengan saat ini yang nanti akan bermuara di pengadilan. Itu ditunjuk dan sudah berproses sampai saat ini. Nah, terkait yang ini ya sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ya nanti bagi tugas nanti ada pengacara yang akan selesai. Secara etik kita tidak merespon terlalu jauh lah. Intinya kan profesional ya. Artinya Pak RK minta kita profesional, kami fokus untuk ngurusin yang ada di Barreskrim Mabes Polri. Karena kan nanti kan bermuara di pengadilan. Nah, kemudian fokus untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Bandung dan sudah selesai. Dan teman-teman ada juga kan yang fokus ngurusin yang di urusan di KPK kan. Nah, ini ada juga yang ngurusin urusan di ya gugatan Ibu Atalia, kira-kira begitu. Ya kita doakan saja, itu aja pesan kita ya, semua masyarakat yang mendoakan semoga Pak Ridwan Kamil mampu menghadapi cobaan yang maha berat itu aja. Pesan saya, yang lainnya tidak ada lah, apa sih, karena itu sudah ranah dari pengacara nanti yang menyampaikannya. Bonek Viking sama aja, tapi yang punya Viking. Ya kan? Gitu deh. Pokoknya semua Sunda. Semua orang Sunda. Kalau sematkan ya apa ya Pupi ya? Biar Sematkan apanya? Sematkan. Aku mau komentarin guys video yang lagi rame. Siapa itu si Resmob itu ya? Kalau menurut aku dia itu mungkin kalau lagi mabok rese. Kalau sudah ngomong masalah rasis guys, dengerin. Itu najis liurnya. Tapi masih setia dan dia masih punya etika hewan. Tapi mulut Anda lebih najis daripada itu. Ingat, gitu ya. Anda rendah di pandangan manusia. Ya, semoga selamat dunia akhirat. Iya, tentunya yang disampaikan Pak Jokowi itu cukup logis kalau menurut saya. Dan kalau menurut beliau, Pak Jokowi itu selalu mengatakan ya tidak susah lah untuk menebaknya sebenarnya. Namun kan kembali lagi, karena kami sudah masuk jalur hukum, maka kami akan fokus ke jalur hukum. Masalah ternyata di belakang mereka ada siapa, kami tidak mau mikir terlalu jauh. Tentunya yang saya tanyakan ke Pak Jokowi adalah, Pak, ini sudah terlalu lama, kalau kami melihatnya sebagai kuasa hukum, ini sudah bukan lagi hal yang objektif mereka mencari kebenaran. Dan beliau hanya ketawa aja. Ya, itu Mas Yakub tahu katanya. Jadi ya ternyata dugaan saya benar kelihatannya. Namun ya hal seperti itu kan dari Pak Jokowi juga menyampaikan tidak perlulah kita buka ke publik. Tapi kira-kira semua orang masyarakat harusnya bisa menilai lah. Ini bukan permasalahan pure hukum ya. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak! Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Yang menggugat ini jelas, Roy Suryo dan kawan-kawan itu punya agenda politik. Ya, Rismon, Tifa, dan berapa orang, 5 orang lagi yang lainnya itu ya. Nggak mungkin mereka sekedar ingin tahu apakah
Pak Jokowi itu punya ijazah atau tidak, karena hampir pasti dia sudah punya ijazah. Dia kan sudah ikut pemilihan wali kota pada tahun 2005, pemilihan gubernur 2012, pemilihan presiden 2014. Pasti di setiap tahapan itu dia ditanya tentang ijazahnya kan. Jadi hampir pasti itu ada ya. Hampir pasti dia memang lulusan UGM. Nah, saya rasa si Roy, Rismond, dan Diva ini adalah orang-orang yang punya kepentingan politik untuk menjatuhkan reputasi Pak Jokowi dengan menuduh bahwa dia ijazahnya palsu. Jadi politiknya itu justru ada di sana. Pak Jokowi sih kan cuman dia bilang dia sudah menunjukkan sebetulnya ijazah dia pada sejumlah wartawan, dia sudah menunjukkan ijazah itu pada polisi. Jadi tidak ada sesuatu yang janggal dari responsnya Pak Jokowi bahwa dia tidak mau menunjukkannya secara secara publik gitu ya di depan banyak orang. Ya saya nggak tahu ada alasan tertentu dan dia memang tidak bisa dipaksa untuk menunjukkan itu.